Selamat malam para pendengar setia Night Call yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Tentunya luar biasa bukan? Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Amsal Mujiono yang sekarang dipercayakan untuk melayani di Jemaat GBIB Immanuel Palembang. Dalam Night Call ini kita kembali membaca firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 10 sampai 14. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca firman-Mu dan menghayati dalam beriman. Untuk itu Tuhan, berikan kepada kami kuasa dari Roh Kudus agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami hayati dapat mengambil bagian dalam hati kami. Kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 19 ayat 10 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Saya percaya bahwa saudara pendengar sekalian sampai saat ini tetap membangun dan bercita-cita untuk terus membangun iman kepada Tuhan. Bukti yang paling nyata dalam membangun iman adalah ibadah. Selain itu juga tetap terlibat dalam aktivitas gerejani. Namun, jika kita mau jujur dan kritis, seringkali antara keinginan dan perilaku kita tidak sejalan, bahkan bertolak belakang. Kerajinan kita tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Kerajinan kita sering hanya terbatas pada kebutuhan-kebutuhan kita semata, misalnya kebutuhan intelektualitas, karena prestis atau hal-hal yang lain. Takut akan Tuhan. Saudara-saudara pendengar setia, pemazmur dalam teks bacaan kita mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu suci. Nah, mari kita bersama-sama melihat apa yang dimaksud takut akan Tuhan itu suci. Sungguh pun kita sudah akrab dengan sebutan takut akan Tuhan, namun pengertian yang kita miliki masih beragam. Memang pengertian yang kita miliki itu tidak salah. Namun supaya satu dengan yang lain mempunyai kedekatan pengertian itu, maka saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat apa itu takut akan Tuhan berdasarkan teks bacaan kita. Biasanya yang diterjemahkan dengan takut akan Tuhan itu dari kata yare, yang berarti takut atau menyegani atau menghormati atau menyembah. Kemudian kata yang kedua itu juga bisa diterjemahkan dari kata pakat, artinya gemetar. Dalam perjanjian lama, sering orang menjalankan agama yang sejati dengan tulus. Yang saya maksud agama yang sejati tentu saja orang Israel berdasarkan hukum Taurat. Maka pelaksanaan ini sering diidentikan dengan takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa jika kita takut akan Tuhan, berarti kita menyegani, menghormati, dan menyembah kepada Tuhan. Rasa hormat dan sikap yang segan terhadap Tuhan
itu didasarkan pada kemuliaan Tuhan. Bukti kemuliaan Tuhan itu dalam teks bacaan kita dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui ciptaan alam semesta. Dikatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu berarti melalui alam semesta inilah kita bisa melihat keagungan Tuhan. Sedangkan untuk yang kedua, kita melihat kemuliaan Tuhan itu melalui hukum. Khususnya dalam teks bacaan kita itu adalah hukum Taurat. Mengapa hukum Taurat itu membuktikan sebagai kebesaran Tuhan atau kemuliaan Tuhan? Karena melalui hukum Taurat inilah kita dituntun, kita diarahkan dan digerakkan untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekarang kita berada dalam minggu pemulihan Tuhan. Hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus sebagai manifestasi dari Allah juga sungguh nyata kemuliaannya. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka ia juga menerima kuasa baik di surga maupun di bumi. Jika tadi dikatakan bahwa melalui penciptaan alam semesta dan melalui hukum Taurat kemuliaan Tuhan menjadi nyata, maka di dalam Yesus Kristus kita juga bisa melihat melalui ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kita juga bisa melihat kemuliaan Allah. Misalnya saja di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini juga semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah mempunyai bobot dan nilai yang sejajar dengan hukum Taurat, terutama Injil dan tulisan-tulisan Rasul Paulus dan tulisan-tulisan yang lain. Pendek kata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara pendengar yang setia, jika kita mencoba memahami dari sudut pandang itu tadi, maka kita juga menjadi orang yang percaya senantiasa hidup dan didorong untuk mengalami hidup suci melalui respon kita pada Tuhan yang takut akan Tuhan. Dorongan ini terutama juga dipicu oleh substansi Tuhan yang dalam Yesus Kristus menyatakan kasih dan pengampunannya. Maka takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami hidup berupaya untuk tidak bercacat celah. Dan jika kita mengalami cacat celah, kita selalu datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, seperti teks bacaan kita. Seperti yang dinyatakan demikian, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia juga tidak terlepas dari keterbatasan kita. Ada kalanya kita melakukan suatu kebodohan, bukan karena unsur sengaja, tetapi karena memang kita tidak menyadarinya. Itu juga merupakan suatu kesalahan. Namun jika kita datang kepada Tuhan, kita beroleh pengampunan. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan yang sudah menerima segala kuasa di surga maupun di bumi. Amin. Saudara pendengar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar.
dan juga pemberitaannya. Kami mohon Tuhan, ajar kami untuk membuka iman kami, mata hati kami, untuk dapat melihat betapa mulianya Engkau melalui ciptaan-Mu dan juga firman-Mu. Ajar kami untuk bisa meresponi dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.